pemirsa, beda lokasi lemak itu ternyata beda juga cara penanganannya. Jadi paling nggak kita harus tahu dulu lokasinya. Nah, lokasinya gimana sih? Ternyata beda lokasi itu beda tipe. Tipe itu berdasarkan sebaran lemak yang berada dalam tubuh kita. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan satu dengan orang yang lain, ternyata penyebabnya yang bisa menyebabkan si lemaknya itu menumpul di satu bagian tertentu bisa saja berbeda dengan orang yang lain. Itulah sebabnya ada yang mungkin perutnya yang buncit, ada yang panggulnya yang besar, ada yang lengannya, jadi kalau dada-dada ada yang ikutan goyang. Ya, yang pertama kita akan membahas dulu tentang lemak yang berkaitan dengan stres. Nah, ada yang suka stres nggak di sini? Nggak ada ya, nggak ada ya, bener ya. Kalau gitu tanggal tua juga nggak stres ya Bu ya. Lemak stres ini ada kaitannya dengan hormon dalam tubuh kita. Betul, ya? Terutama hormon kortisol. Hormon kortisol. Ya kan? Dimana pada saat hormon kortisol itu meningkat, lemaknya justru lebih menumpuk di daerah perut. Nah, itu ada gambarannya di sana. Ini saya boleh jelasin ya? Ya. Nah, ini adalah lemak stres, di mana tadi pada saat hormon kortisolnya itu meningkat, terjadi penumpukan lemak. Nah, lemaknya ini terkumpul di daerah abdomen atau perut. Ya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya di daerah abdomen atau di perut yang bagian tengah. Seperti ini lemaknya. Nah, kemudian biasanya orang-orang dengan tipe seperti ini, ya, pada saat stres kita apa? Makan macam-macam, ya kan? Kadang ada orang yang stres eating, pelampiasannya adalah di makan. Nah, padahal ini nggak mungkin kayaknya, soalnya perutnya ramping-ramping aja, rata-rata aja. Jangan dibiasakan makan yang terlalu manis. Manis itu akan meningkatkan produksi hormon insulin juga terus merangsang si kortisol tadi. Akhirnya terjadi penumpukan lemaknya di perut, daerah abdomen, daerah perut. Jadi kayaknya hamil 9 bulan tapi nggak lahir-lahir. Jadi kalau begitu kita harus tahu juga dong ya, kalau sudah tahu disebabkan oleh stres, berarti kita harus melakukan penanganan manajemen stres. Betul. Pertama, kemudian dari makanannya juga harus diatur. Iya, jadi makanannya udah otomatis kita tidak konsumsi yang manis-manis tadi. Nah, mungkin kita bisa konsumsi makanan-makanan yang lebih sehat, istilahnya karbohidrat pun kita ganti dengan oatmeal. Jadi karbohidrat yang kompleks. Kemudian yang gandum. Kemudian kita tambahkan boleh buah, biasanya pisang paling gampang ya, ibu-ibu ya. Kita tambahin potong-potong pisang. Kemudian ditambahin juga adalah susu yang rendah lemak. Ya, ditambahkan susu rendah lemak, masukin aja di dalam satu mangkok, kemudian kita panaskan di oven atau di microwave. Nah, ini udah merupakan misalnya kita buat sarapan nih. Ya, udah sarapan yang lengkap, ada proteinnya, ya kan, dari susu, ya kan, kemudian ada karbohidratnya dari si oatmeal, ada buah dan sayur dan mineral dari si pisangnya. Ini boleh banget dikonsumsi. Ini sekarang ada tipe lemak yaitu lemak gula atau sugar fat. Seperti apa ya lemak gula ya? Nah, itu dia gambarannya. Nah, ini lemak gula ini pada saat gula darah meningkat samanya seperti insulin tadi, dia menimbulkan penumpukan di daerah panggul, biasanya ibu-ibu ya. Di sayap-sayapnya ini ibu, ya, di panggulnya, di perut depan juga, dan juga di biasanya sampai ke pinggang. Sampai ke pinggang juga belakang. Ini mirip-mirip dengan lemak yang stres tadi, ya. Nah, untuk ibu-ibu biasanya yang mengalami lemak gula seperti ini, kita bisa menambahkan rempah-rempah pada makanan kita. Nah, ada contohnya. Untuk rempah-rempahnya bisa apa? Bumbu-bumbu ya? Bumbu-bumbuan, kayu manis tahu ya? Kayu manis biasa bisa kita parut untuk dimasukin ke makanan atau kue. Bisa. Kalau nggak suka kayu manis, ada yang lain nggak dong? Bawang putih. Bawang putih juga biasanya di setiap bumbu masakan pasti ada ya. Diulek si bawang putihnya, bikin nasi goreng semua ada. Bikin tumisan pasti pakai bawang putih. Nah, ini bisa untuk menekan si produksi tadi. Kemudian apalagi yang paling kanan itu adalah oregano. Ya, biasa di makanan Itali. Makanan Itali kita pasang, kita pakaikan untuk dressing kita mungkin jarang ya untuk oreganonya. Tapi bawang putih tadi cukup banyak. Oke, saya mau nanya dulu nih sama penonton di studio, ada nggak nih yang ngalamin lemak gula seperti ini nih? Ada nggak? Tolong diangkat tangannya, Ibu. Oh iya, coba Ibu tunjukin badannya gimana? Wih, bak model tapi. Memang lebih banyak di
pinggang ya, punggung juga ya. Sayap juga ya dok ya, di sebelah sini ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Olahraga untuk lemak gula ini adalah circuit training atau interval training. Ya, olahraga seperti ini kita bisa ke gym ataupun kalau misalnya nggak gym bisa lari, jogging ya, yang agak cepat sehingga meningkatkan si denyut jantungnya lebih naik, sehingga pembakaran lemaknya juga akan lebih cepat. Nah, kemudian tipe selanjutnya adalah ada lemak estrogen. Berarti ini kaitannya dengan hormon yang ada di tubuh wanita. Ya, sebenarnya laki-laki dan perempuan ada hormon estrogennya, cuman memang lebih banyak di wanita. Ini hormon ya, wanita lemak estrogen. Dan biasanya ini ya kita juga ya, ibu-ibu juga nih ya yang suka mengalami ini. Penumpukan lemak estrogen ini adalah di bagian bawah, ya, bagian bokong, terutama yang mempunyai bokong atau pinggul yang besar, ini adalah lemak yang estrogen. Nah, gimana kita cara menyiasatinya? Tetap dari makanan dan juga olahraga, tetap dua hal itu. Tapi makanannya ada yang khusus dong dok ya? Nah, biasanya supaya tidak terlalu banyak penumpukan lemak lagi, banyak kita di sayur-sayuran. Ya, terutama sayur-sayuran hijau, ya, brokoli, bisa apa nih, kembang kol, ya kan, makan siang, makan malam kita tambahin porsiannya. Jadi untuk satu kali makan bukan cuma satu bunga brokoli aja, teman-teman makan hijau-hijau satu bunga, satu kembang, nggak cukup ya. Untuk konsumsi sayur-sayuran hijau seperti ini minimal satu mangkok full. Nah, kemudian olahraganya juga ini akan berbeda lagi nanti ya, dengan yang tadi. Olahraganya biasanya untuk tightening atau untuk mengencangkan daerah bawah bokong. Squat. Ya, kita lakukan squat itu, tapi bukan cuma sekali. Ya, bisa 20 sampai 25 kali ya, 3 set. Ya, jadi 3 kali 25 untuk ini. Dan diantaranya harus ada rest atau istirahat. Nah, dilakukan tetap rutin. Jadi ini bukan cuma seminggu sekali. Ya, tetap biasanya setiap hari nanti ada hari jeda di hari ketiga. Jadi 2 hari olahraga, 1 hari rest day. 2 hari olahraga, 1 hari rest day. Ya, mungkin buat yang baru pertama kali mencoba jangan langsung tiba-tiba berat. Ya, mulai dari repetisi mungkin 10 kali dulu squat, nanti 15 meningkat, nanti bisa 20 kali meningkat. Betul. Sesuai jadi dengan perlahan sesuai dengan kemampuan. Nanti bentuk tubuhnya juga perlahan-lahan akan menyesuaikan. Betul sekali. Kemudian masih ada jenis lemak yang terakhir, ini adalah lemak testosteron. Nah, lemak testosteron ini berkaitannya dengan hormon testosteron, yaitu hormon yang ada biasanya lebih banyak daripada laki-laki. Ya, pada laki-laki ada, tapi di perempuan juga ada dalam kondisi sedikit. Nah, biasanya lemak-lemak ini terkumpul di daerah lengan bagian dalam. Tadi yang seperti dokter Ray bilang, kalau kita dada-dada suka ada yang ikut di sininya. Nah, itu lemak testosteron. Coba, Bu. Coba. Dada-dada, Bu, sama saya, Bu. Ada yang ikut geter nggak, Bu, bawahnya? Soalnya bajunya ketutup, jadi nggak kelihatan. Ya, mungkin lengannya Fanny. Gimana dok? Coba Fanny, dada-dada Fanny. Nggak ada. Oh, nggak ada. Mungkin juga tahun lagi ada. Jadi untuk nunjukinnya harus gini ya, dada-dada kayak miss. Nah, lemak jadi ini cek ya, tetap harus dibantu dengan makan dan olahraga. Pokoknya kuncinya 2 itu. Ya. Nah, untuk makanan seperti apa nih? Nah, biasanya kita tambahkan yang mengandung banyak vitamin D, ya kan? Kemudian ada omega 3-nya juga tinggi seperti apa? Ada salmon, ya, ada sarden. Kemudian itu yang di ujung adalah jamur. Tumis ya Ibu ya, bisa kita pakai. Jamur. Ya, jamur-jamuran. Suka tiga-tiganya dok. Suka tiga-tiganya. Nah, kemudian tetap harus kita bantu juga dengan olahraga tadi. Nah, biasanya olahraganya biasanya weightlifting. Ya, bukan weightlifting yang kayak apa sih, binaragawan banget, enggak. Tetap harus ada dengan beban. Cuman kalau untuk wanita kita bisa mulai dari 2 kilo, sekilo dulu, ya kan? Sekilo, yang penting repetisinya diperbanyak. Ya, gerakan-gerakan untuk melatih biceps dan triceps kita. Lama-lama dia otot-otot yang di sini akan tertarik. Lemak-lemaknya akan tertarik jadi otot yang lebih kenceng gitu. Jadi lengannya lebih kencang nantinya. Maunya seperti itu. Iya. Sesaat lagi Dokter Indonesia akan kembali dengan informasi yang nggak kalah menarik lainnya. Jadi tetap di Dokter Indonesia. Apakah rambut Anda sehat? Lakukan tes berikut. Masukin semuanya atau? Masukin semuanya. Masukin. Okay. Sampai dia benar-benar terendam. Rendam ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih.